Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara pandemi dan perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau human trafficking adalah segala transaksi jual beli terhadap manusia, baik menggunakan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan di dalam negeri ataupun antar negara dengan tujuan eksploitasi. Banyak oknum yang terlibat, mulai dari perekrut lapangan hingga agen besar yang jadi penyandang dana. International Organization for Migration atau IOM mencatat 64% perekrutan TKI dilakukan secara individual oleh calo atau tetangga. Hanya 34% calon TKI direkrut oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta atau PPTKIS. Hanya sebagian kecil, tak sampai 5% yang direkrut oleh keluarga sendiri. Sederhananya, seperti inilah alur pemberangkatan calon TKI non-prosedural. Calon TKI direkrut oleh perekrut lapangan atau biasa disebut PL dan diserahkan kepada sponsor. Gerak sponsor sangatlah leluasa. Ia bisa bekerja sendiri atau terikat dalam PPTKIS tertentu. Sponsor menjamin segala kebutuhan calon TKI. Lalu, apa keterkaitannya terhadap pandemi? Pandemi COVID-19 yang merebak hampir 2 tahun tak cuma berdampak pada sistem pelayanan kesehatan, tetapi juga pada sektor sosial, politik, dan juga ekonomi. Pada masa pandemi ini, di tahun 2020, perdagangan orang mengalami kenaikan kasus menjadi 400 kasus. Padahal, pada tahun 2019 berjumlah 213 kasus. Menurut data dari IOM, di Indonesia sebagian besar korbannya adalah wanita dan anak-anak, yang 80% diantaranya mengalami eksploitasi secara seksual. Tindak pidana perdagangan orang masih belum menemukan solusi yang benar-benar bisa menuntaskan masalah ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan bahwa angka eksploitasi dan perdagangan manusia yang melibatkan anak naik signifikan selama pandemi dibandingkan periode sebelumnya. Bahkan, angka tersebut juga diklaim naik dibandingkan kasus kekerasan lainnya. Ada 3.297 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi selama pandemi COVID-19. 50 diantaranya menjadi korban eksploitasi, 61 anak menjadi korban trafficking, dan sisanya menjadi korban kekerasan seksual. Indonesia memiliki Undang-Undang Anti Perdagangan Manusia Nomor 21 yang disahkan pada 2007. Undang-undang tersebut menjadi senjata pemerintah untuk memerangi kejahatan perdagangan manusia yang cukup komprehensif dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara.